rangka membangun sebuah kebersamaan dalam rangka pengembangan misi, yaitu gereja yang sementara dibangun di desa Buan Timur. Oleh karena itu dimintakan kebersamaan kita untuk bagaimana melakukan berbagai hal terkait dengan misi pembangunan gereja di Masjid. Oleh karena itu, selaku panitia, kami terpanggil untuk menghadirkan Bapak Ibu, warga, bahkan juga hubungan darah asal dari desa Buan Timur. Pertama udah jadi upat nga wajaga golam doang nih dili kang bangah terus andi makwa makwaan lan okay ama baka male pa mi atu tantan ni merali eno mayan okay papulo waktu mi upmir don dia pulo waktu mi hirim pa preo ka horap mel kirim ron sa Nyaja, jalan yang piak nan, mitnanan dunia ni matamu tu melawan tahun, tu cerlah gerger jet lama matur let pawadau, tegar mir, miru lewan apa na pipi na pilihan, demi ni relata ni don, apa makau anak mila kararibu, amira noh ke jami tu tentang mereli no maya noh ke, lapa leri depa, makau anak, baca noh hinarayam der helket pia. Mana oke dahnya tu cancan pantutnya nama melihatnya pada doon dia lokmer lok mami ama bok dia nama horki kiran madior pa amang kekla ram dulul maka erkara noh baon petgar doon dia pul waktu petgar mer mihal donya nyeni nyana lamaya maku makwana mira doon dia pul waktu ini nyem nyakar niru lewa ni bra doon di pa boka lew da hitot sen ku grugaur da o etla non doon da upra hala mulai kaje acho trer lia nok keji apol waktu mi upnir dem nyaka kalian Ibu Eri yang beta hormati Bapak Nus nomor 2, yang beta hormati Bapak Pendeta Kiri, yang beta hormati Bapak Adam Miru, yang beta ulangi lagi yang beta hormati Bapak Wakil Ketua Panitia Bapak Arhaur, serta semua saudara warga asal Buan Timur yang beta kasih. Pertama-tama beta ucapkan terima kasih kepada saudara semua yang hadir hari ini telah memenuhi undangan kami sehingga di hari ini kita ada di sini dalam rangka saling mengenal satu dengan yang lain, bahkan juga bisa mengetahui perkembangan desa Buan Timur. Dan karena itu kita hadir di sini atas dasar kesepakatan pertemuan sebelumnya, rapat perdana panitia pembangunan Gereja Buan Timur, bahwa hasil kesepakatan adalah setiap bulan kita melakukan pertemuan pada minggu kedua. Tiap bulan minggu kedua, setiap bulan berjalan minggu kedua kita melakukan rapat. Tujuannya adalah
untuk mengevaluasi kita. Bahkan juga tujuannya adalah mengingatkan kembali tanggung jawab kita sebagai anak-anak negeri asal Luang Timur. Dan karena itu, suka dan tidak suka, kita terpanggil untuk melihat kondisi terkait dengan pembangunan gereja Luang Timur. Oleh karena itu, sebagai anak negeri, tentunya kita memiliki sebuah tanggung jawab moral untuk melihat hal-hal dimaksud. Dengan demikian, maka sebelum kita masuk pada pertemuan kita di hari ini, saya bacakan agenda pertemuan kita adalah: pertama, pembukaan kita sudah lewati. Kedua adalah arahan ketua, arahan wakil ketua panitia, dan berikut adalah laporan seksi dana terkait dengan modus pencarian dana. Itu inti kita pertemuan di hari ini. Kemudian penyampaian hasil pertemuan dan soal keliling, dan selanjutnya adalah penutup. Sore dan salam sejahtera untuk ketemu semua. Pertama-tama saya memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenaan yang begitu besar Tuhan curahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, di sore hari ini kita berada di Dusun Selayar. Semoga pertemuan kita di saat ini sampai selesai, Tuhan selalu menjaga kita dan melindungi kita sampai selesai. Yang berikut, hormat saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua yang hadir pada sore hari ini. Hari ini kelihatan saya juga sebagai wakil ketua. Perlu saya sampaikan bahwa ketua tidak sempat hadir pada sore hari ini karena kesehatan terganggu sehingga dia tidak sempat bersama-sama dengan kita. Tapi beliau kasih pemahaman atau pandangan buat saya bahwa nanti saya dengan Pak Sekretaris yang mengarahkan Bapak Ibu sekalian di sore hari ini. Yang perlu saya sampaikan di sini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin sekalian, bahwa pertemuan hari ini tidak punya kepentingan apa-apa. Pertemuan hari ini pertemuan kekeluargaan dalam rangka mencari dana untuk menyelesaikan pembangunan gereja di Luang Timur. Jadi Pak Ketua hanya saran untuk menyampaikan pembinaan-pembinaan terkait dengan tanggung jawab kita. Bagaimana tentang dana yang akan disiapkan ke sana. Jadi saya mengharapkan yang pertama mohon maaf bahwa ketong duduk sore ini beda dengan pertemuan pertama kedua di sana karena mengingat rumah tidak mengizinkan. Sehingga ketemu duduk ada yang di dalam, ada yang di luar, ada yang kena panas. Itu bukan berarti bahwa dilayani dengan tidak baik, tetapi ini kondisi dan keadaan sehingga ketemu harus memahami hal itu. Apa yang perlu saya sampaikan terkait dengan pesan Pak Ketua, bahwa mari ketemu punya rasa simpatisan terhadap pembangunan gereja di Luang Timur, karena kita ini semua punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama untuk bisa dapat memberikan sumbangan. Ada yang sudah memberikan sumbangan, tapi ada juga yang belum. Ada yang sudah tahu, tapi ada juga yang belum tahu. Lewat kesempatan dan pertemuan di sore hari ini, mungkin yang sudah tahu, dia bisa teruskan, tapi hari ini baru dia tahu. Mari kita sama-sama berbagi sehingga pembangunan itu pada intinya pada waktunya dapat diselesaikan dengan baik. Yang berikut, memberikan sumbangan kepada tempat-tempat ibadah bukan berarti bahwa memaksakan seseorang untuk menyumbangkan uang atau dananya, tidak, tapi namanya sukarela. Hari ini mungkin dia memberikan sekian, ya 1-2 hari atau minggu berikut lagi baru dia bisa melengkapi atau bulan berikut. Sehingga diharapkan agar memberikan sumbangan ini jangan ada yang alasan macam-macam atau bicara ke sana ke sini. Tidak perlu untuk kita bicara apa-apa, tapi dengan hati yang ikhlas
mari kita memberikan sumbangan demi untuk pembangunan gereja di Luang Timur. Itu saja yang perlu. Tanggung jawab kita bukan saja di Tual saja Bapak Ibu, tetapi di Doba juga ada, di MBD juga ada, di Ambon juga ada, dan lain-lain. Dan demikian tentunya kesiapan kita untuk menjawab ada beberapa item yang nanti akan diselesaikan, tetapi perlu ada kesiapan kita. Jangan sampai isu-isu tahun depan ada peresmian, ada perwakilan yang kesana untuk menghadiri peresmian. Ini perlu kita pikirkan. Kira-kira transportasi seperti apa dan lain sebagainya. Sehingga ini perlu kita pikirkan supaya bagaimana seksi dana itu melakukan tugasnya sebagai seksi dana untuk melakukan pencarian dana. Jadi salah satu kesepakatan pertemuan kemarin adalah mencetak kalender. Nanti akan distribusi kepada semua keluarga. Oleh karena mungkin di hari ini kita bisa mendengar laporan perkembangan terkait modus-modus ini yang akan disampaikan oleh Ketua Seksi Dana. Kepada Ketua Seksi Dana kami silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu di dalam dengar gak? Perlu saya perkenalkan nama saya, boleh? Kalau nama saya tidak lanjut lagi Bapak Ibu, saya ini nama Arifin Ngabalin, Trep, Biru. Keturunan dari Biru. Jadi saya. Kalau nenek saya Francina Miru. Moyang dari tete saya Miru Lerna. Dari nenek saya Tete Lai Mehio. Tidak diragukan lagi Bapak Ibu. Artinya kacang garing bukan kulit kacang. Hari ini saya sampaikan saya berdiri di Boma. Kita semua di Boma. Saya mau sampaikan. Apa yang sebenarnya disampaikan oleh Bapak Moderator tadi, saya sebagai Ketua Seksi Usaha Dana. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kabedo. Jadi saya mau sampaikan kemarin dana kita dikasih 40 juta. Sudah ditransfer 25 juta ke panitia inti di Luang untuk menambah dana yang ada di sana untuk pekerjaan yang sementara 25% yang diselesaikan. Jadi saya minta dari kita semua hari ini kalau ada keputusan untuk kumpul di mana, hari ini di Selayar, mungkin esok di Piditan atau di mana, supaya jangan lagi ada yang terlambat. Saya hari ini terlambat sekali, jujur saya bilang saya terlambat. Kenapa? Karena bukan saya urus saya punya pribadi, tapi saya urus semua punya kepentingan. Jadi hari ini saya berdiri di sini, saya nyatakan sikap bahwa kita mau cetak kalender sekian ribu. Di situ backgroundnya pakai Pulau Luang, karena memang keturunan ini biasa tepuk dada asal dari Luang, tapi tidak tahu pulau sendirinya, tidak tahu pulau itu modelnya seperti apa, terus modelnya seperti apa. Jadi saya siap mencetak kalender dengan backgroundnya Pulau Luang. Jadi hari ini saya berdiri di sini, kita ini keluarga Luang Timur ya. Ingat, sekali lagi saya sampaikan, ini keluarga Luang Timur, panitia pembangunan gereja Luang Timur, ya. Desa asal para raja. Jadi modus yang saya sampaikan ini, saya minta partisipasi dari kita semua. Yang kemarin mungkin sudah ada yang kasih, mereka punya sumbangan. Ini sumbangannya, sumbangan untuk gereja di Desa Luang Timur asal kita.
Jadi mungkin saja saya sampaikan buat kita semua agar esok-esok kalau keputusan nanti sebentar bulan berikut minggu kedua ketemu di mana, saya minta supaya Bapak Ibu saudara-saudara tidak usah lagi tunggu siapa yang datang untuk nanti sampaikan buat kita lagi untuk ke sana. Tapi ini merupakan kesepakatan bersama bahwa kalau memangnya minggu berikut ini, bulan berikut minggu kedua di Filitan, maka saya minta kita semua harus ke sana. Cari kendaraan masing-masing kita ke sana. Karena takleh kubna kai. Dengan pengertian kita belum punya duit. Ya. Tetapi ingat, saya mau kasih ingat. Luang itu dia kering. Gundul, tandus bagaikan padang pasir. Tapi orangnya tidak kering. Jujur Bapak Ibu saya bilang. Orang boleh bilang kering, luang itu dia kering, tandus, betul. Tapi saya yakin dan percaya sesungguhnya Tuhan itu maha adil buat kita semua. Dia orang tidak kering. Jadi barangkali saya minta dari Bapak Moderator, saya minta agar secepatnya melaporkan hasil pertemuan agar kita semua ini bagaimana caranya untuk dalam bahasa luar bilang duduk melatih tak aku dulu lewat tanya dia lapat lah ini dalam ini. Si tantanya ini berarti harus jelas. Jangan kita tepuk dada. Padahal cuma kita pakai bendera orang. Saya ingatkan kalau kita tepuk dada, kita ini sudah tepuk dada. Asal usul dari kampung para raja. Maka saya minta dari kita semua, agar sebentar akan nanti kesepakatan itu kita harus jalan. Jangan tunggu lagi mungkin saya yang datang atau wakil ketua yang datang atau sekretaris yang datang bilang kita harus ke sana Filitan contohnya. Tapi alasan bahwa saya tidak punya kendaraan. Kalau tidak punya kendaraan tidak jadi masalah. Kita akan usahakan seperti apa agar bisa kita hadir semua. Jadi saya minta kita harus partisipasi. Untuk masalah sumbangan itu namanya sumbangan Pak. Itu bukan wajib. Sumbangan. Percuma saja kalau ketong tepuk dada bahwa ketong anak asli Luang Timur. Asli kampung para raja. Tapi kita tidak perhatikan kita punya kampung. Siapa lagi yang memperhatikan kita punya kampung kalau bukan kita? Kalau bukan sekarang, kata Yusuf Kala, kapan lagi? Lebih cepat, lebih bagus. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan buat Bapak Ibu saudara-saudara semua. Akhir kata saya, dulu melatih utak waktu dulu lebar kita di Dewa. Lapat akhir kita dalam ini. Kalero! Kembar. Yang satu punya turun ini, nama Hindunya Uprika. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Yang nama jelasnya disebut dengan putih. Karena orangnya putih. Kalau ketong ini campur bawur darah jadi ketong ini hitam. Sedangkan yang satu kembarnya punya turunan, kembarnya itu namanya Upnaa. Kalian tempati sama, punya turunan, duduk sana, sini. Sini. Yang sering disapa Abang Nyong. Ini Raja Samang punya anak. Kawin dengan keturunan kita Rahayaan. Ulang dong. Yang suaminya ini. Sini. Ini bukan oplosan Pak. Ini anak mantu. Sini. Abang ulang. Jadi Tetroman ini kenapa pakai marga Tetroman? Karena upan bacaral gonpal awal roman pa la roman naman maya. Oke. Lalu di kampung, nama kampung Kanara. Lawa Kanara. Kenapa kampung itu nama Kanara? Bahasa luar bilang Nara itu berarti saudara. Ya, asli. Ingat. Maka lahirlah keturunannya yang tetap pegang marga namanya Tetrom. Tetnin baca Rom, tapi bukan asal Romang, asal luar. Ya, dengar baik-baik. Kalau yang ini jelas, semua kita ini jelas dari kampung para raja Luang Timur, yang mana saya minta
kita bentuk Badan Pengurus Luang Timur untuk membackup panitia pembangunan Gajah Luang Timur, kampung asal kita keturunan dari Raja Luang punya turunan kita semua. Ya, bukan berarti memisahkan kita dari Mdonahera, tidak. Orang boleh sebut Mdonahera, tapi dia tidak tahu apa arti kata Mdonahera. Yang nanti saya akan jelaskan itu ketika hadirlah para raja asal Luang yang ada di Tanah Kei, dan saya akan jelaskan sejarah singkat. Para raja keluar dari Luang, dari gunung mana turun di pantai mana, lalu datang di Tanah Kei menuju matahari naik. Saya akan jelaskan. Saya siap untuk menjelaskan sejarah asal para raja dari Luang. Ya, jadi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa kenapa kita bentuk ini perkumpulan Luang. Ya, nanti kita memisahkan keluarga kita Basudara kita Luang Barat. Tidak. Kita tetap berada dalam perkumpulan Donahera. Ada pada lingkungan Donahera yang disebut Luser, Luang Sermata. Bukan Sermata ya, Sermata. Bapak Ibu Smoloki, pasti ada tanda tanya bagi keluarga saya yang ada di sini. Kok orang Luang tidak ada Moloki, kenapa marga Moloki? Kita punya tete namanya Tete Labu, Upat Nyaun. Kami di Sermatang punya turunan sama Bapak Ibu Maloki, Ibu Eri Jamlaai Maloki. Ya, ini keturunan ini. Ada satu sudah meninggal, anggota DPR sudah meninggal. Edi Jamlaai Maloki. Ya. Jadi Pak Adam Syarif itu juga keturunan nenek putih. Dengar baik-baik. Ya. Makanya untuk putih. Jadi nanti untuk persoalan sejarah dari Luang sampai di Tanah Kei, dia bagi sampai di Tanah Seram, saya siap. Jangankan Tanah Seram, Bapak Ibu Saudara, sampai Hamengkubuwono ke-9, sebagian besar harta di Keraton Jogja ada dari Luang pun. Sarap. Jadi asli. Baik, terima kasih bersama Bapak Amarduan Karuna, Wakil Ketua Panitia. Bisa dijelaskan kegiatan hari ini dan nantinya pelantikan pengurus Luang Timur. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkumpulan hari ini khususnya untuk Luang Timur ini mungkin sudah jalan 2 kali ya. Kali ketiga ini baru saya ikut. Dan hari ini semua kumpul di selayar sini sasarannya untuk membahas bagaimana persiapan panitia untuk menggait dana berkaitan dengan persiapan pengeresmian gereja pada tahun depan 2021 Gereja Luang Timur. Sekaligus sudah ada formatur yang mengatur kepengurusan dari warga Luang Timur yang tadi sudah dibacakan nama-nama dan saya dipilih sebagai wakil ketua. Maka tanggung jawab ini tetap kami akan laksanakan demi untuk suksesnya pembangunan gereja Luang Timur dan perkumpulan warga yang ada di sini, baik dari ke besar ke kecil, Tual dan Langgur, semuanya kami akan kumpul jadi satu untuk kami membangun kebersamaan sebagai orang asal usul dari Luang Timur, dan akan berjalan walaupun gereja ini sudah selesai, tapi tetap perkumpulan akan berjalan terus untuk bagaimana kita saling memberi dan menerima, melihat kesusahan penderitaan antar sesama kita di Kota Tual dan Langgur. Ya, mungkin saya tanyakan di sini gini. Mungkin harapan Bapak kepada anak cucu Luang yang berada di Kei. Harapan saya untuk anak cucu Luang Timur yang ada di Kei, supaya yang belum mengetahui tentang perkumpulan ini bisa bergabung untuk kita membangun kebersamaan kita. Karena kita semua asal usulnya dari Luang Timur. Ya, itu kampung para raja. Dan Luang Timur itu terletak jauh dari ibu kota Kabupaten Tiakor, bahkan dari kecamatan Tepa. Namun kampung ini punya sejarah sendiri yang sebenarnya bukan kampung, tapi itu sebenarnya ada keraton. Hanya payung kebesaran daripada Luang Timur itu sendiri sudah dirusakkan karena mereka tidak tahu bahwa payung itu punya guna ada untuk membuat Luang itu sebagai keraton.
akhirnya tetap akan terjadi sebagai Luang Timur saja, desa saja. Tapi desa itu mencetak para raja dan membagi penduduk sampai ke tanah Jogja. Bukan hanya sebatas Maluku, tapi dia menyeberang sampai ke tanah Jogja. Karena sebagian besar harta kekayaan di Luang Timur itu ada di tanah Jogja. Dan ada buktinya. Kalau orang ini kita akan telusuri akan sejarah itu dan kita akan saksikan sejarah itu. Jadi Luang itu memang betul-betul ada punya sejarah tersendiri dan punya kelebihan tersendiri. Hanya selama ini tidak pernah ada generasi kita dari zaman orang tua sampai kita ini tidak ada yang mau menggali tentang sejarah itu sendiri. Dan saya ini marga Amar II setelah Upas Saruwi itu dia memutuskan Pulau Luang jadi Luang Timur dan Luang Barat. Dulu itu bukan Luang Timur dan Luang Barat, hanya Luang Leti yang terkenal Luang Leti. Itu sejarah tentang Upas Saruwi itu garis lurusnya untuk saya. Dan saya punya moyang sendiri yang membunuh Upas Saruwi itu. Karena Upas Saruwi itu dia mau menghancurkan Pulau Luang. Dan saya garis lurusnya ya, sejarah itu. Dan kalau bicara tentang kebesaran Luang, saya punya kebesaran ada. Contohnya gunungnya itu, saya punya gunungnya itu. Dan bukti sejarah itu ada masih sampai saat detik ini. Upas Saruwi jadi batu, moyang saya pun jadi batu. Ada di ujung Tanjung. Silakan orang mau pergi untuk lihat, buktinya ada sampai sekarang ini. Mungkin itu yang saya bisa komentar. Oke, baik, terima kasih.